semuanya, selamat datang di sesi kedua ini, di mana di sesi kedua ini kita akan belajar apa itu perbedaan dari marketplace, online shop, maupun dari e-commerce. So, jadi jangan lupa untuk BSDS, belajar sedikit demi sedikit. Media yang digunakan untuk melakukan penjualan secara online tentunya beraneka ragam, misalnya dengan menggunakan online shop, menggunakan e-commerce, menggunakan marketplace. Nah, jika kalian masih merasa bingung nih terkait perbedaan dari ketiganya, yuk simak video ini bersama-sama dan kita di sini akan belajar bersama-sama juga. So, pantengin video ini dan kita akan belajar mengenai perbedaan dari media pemasaran tersebut. Disimak videonya sampai habis dan jangan lupa untuk mencatatnya. Pembahasan pertama yaitu mengenai online shop. Apakah kamu pernah menjumpai penjualan sebuah produk pada platform Instagram, Facebook? Itu merupakan salah satu bentuk pemasaran melalui online shop. Media sosial seperti Instagram, Line, WhatsApp, Facebook juga dapat digunakan untuk membuat online shop. Biasanya, pemilik akun online shop mempunyai akun pada media sosial, tergantung media sosial mana yang mereka pilih. Para konsumen biasanya akan melakukan proses jual-beli melalui fitur chat yang terdapat pada platform tersebut. Pembahasan kedua ini kita akan membahas mengenai e-commerce. E-commerce adalah website yang digunakan untuk menjual produk dari pemilik website itu sendiri. Ketika kamu menggunakan e-commerce, kamu tidak dapat bertanya mengenai produk yang dibeli, dan hanya dapat memilih barang yang tersedia pada website serta melakukan transfer sesuai harga yang dicantumkan. Contoh e-commerce di Indonesia yaitu Zalora yang menjual produk-produk fashion. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai marketplace. Dalam bukunya yang berjudul Security, Rights and Liabilities in E-commerce, Matsura menjelaskan bahwa marketplace merupakan jaringan global dan transaksi komersial dan hubungan ekonomi yang didukung oleh internet serta bentuk-bentuk lain dari teknologi informasi dan telekomunikasi. Dalam kata lain, marketplace berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Berdasarkan data SimilarWeb, Shopee merupakan e-commerce dengan jumlah kunjungan situs terbanyak di Indonesia pada kuartal 1 2023. Selama periode Januari sampai Maret tahun ini, situs Shopee meraih rata-rata 157,9 juta kunjungan per bulan, jauh melampaui para pesaingnya. Dalam periode sama, situs Tokopedia meraih rata-rata 170 juta kunjungan, situs Lazada 83,2 juta kunjungan, situs Blibli 25,4 juta kunjungan, dan situs Bukalapak 18,1 juta kunjungan per bulan. Ketika kalian berbelanja di marketplace, biasanya kalian akan bertemu dengan berbagai macam para penjual yang menjualkan produk mereka dengan membuka toko di marketplace sebagai sarana untuk memasarkan produk. Nah, berbelanja di marketplace biasanya mempunyai sisi keamanan yang dapat dirasakan antara penjual dan pembeli. Misalnya, ketika kalian membeli suatu produk atau barang di sebuah toko, maka uang yang kalian bayarkan akan ditahan terlebih dahulu nih oleh pihak marketplace dan tidak diberikan secara langsung kepada penjual sebelum barang yang kalian beli itu dikirimkan dan dapat diterima oleh kalian. Nah, hal tersebut dapat minimalisir adanya penipuan dalam hal transaksi. Oke, aku mau sharing-sharing sekaligus kita belajar bareng mengenai kelebihan apa saja sih yang dapat kita rasakan ketika kita berjualan di marketplace. Yuk simak video berikut ya. Kelebihan yang pertama yaitu nyaris tanpa modal. Jika kamu ingin mendaftar dan memulai berjualan di marketplace, hampir kamu tidak perlu mengeluarkan biaya, kecuali biaya yang mungkin diperlukan terhadap. Yang kedua yaitu mudah cara membuatnya. Dalam marketplace sudah mempunyai sistem di mana hal tersebut tentunya mempermudah bagi para pengguna untuk menggunakannya, yaitu melakukan proses pendaftaran atau membuat akun, kemudian kamu dapat mengunggah foto produk yang kemudian dapat melengkapi keterangan, misalnya berupa harga atau spesifik produk dan lain-lain. Kelebihan yang ketiga yaitu bisa menjual barang apa saja. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah situs marketplace? Jika pernah, pastinya kamu sering melihat berbagai produk yang dijual pada marketplace seperti pakaian, sepatu,
tas, perlengkapan rumah tangga, alat-alat sekolah, barang-barang elektronik, dan lain-lainnya. Tentunya, kamu juga harus dapat memperhatikan syarat-syarat atau kebijakan dari masing-masing marketplace. Yang keempat, promosi dibantu oleh pihak marketplace. Sebagai penyedia layanan penjualan, tentunya marketplace ingin menarik traffic dan menjual produk sebanyak mungkin. Sehingga, secara tidak langsung, produk kamu akan dipromosikan. Lain halnya jika Anda menggunakan e-commerce, di mana kamu harus dapat melakukan promosi sendiri dan membuat strategi digital marketing. Kelebihan yang kelima yaitu tingkat kepercayaan pembeli lebih besar. Seperti apa yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwasannya transaksi yang dilakukan di dalam marketplace cenderung aman dikarenakan penjual baru akan menerima uang dari pembeli ketika pembeli sudah menerima produk tersebut. Kekurangan berjualan di marketplace yang pertama yaitu bergantung pada pengelola marketplace. Pada setiap marketplace mempunyai kebijakan yang harus dapat dipatuhi oleh setiap pengguna yang menggunakan marketplace tersebut, sehingga para pengguna tidak dapat membuat kebijakan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang kedua yaitu tingkat persaingan yang ketat. Di dalam marketplace, banyak sekali penjual yang menjualkan produk mereka. Contohnya, ketika kamu ingin membeli sebuah tas, hal yang kamu lakukan yaitu mencari kata kunci tas pada kolom pencarian. Maka, kamu akan mendapatkan rekomendasi berbagai macam produk tas dari berbagai toko yang ada. Hal inilah yang membuat persaingan yang cukup ketat, sehingga kamu perlu membuat sesuatu hal yang berbeda dibandingkan dengan toko yang lainnya. Yang ketiga yaitu tidak adanya peluang branding. Dalam dunia bisnis, membangun sebuah branding merupakan sebuah hal yang penting dan biasanya para penjual ingin nama merek mereka dapat dikenal oleh pembeli. Namun, ketika kamu menjual produk di sebuah marketplace, terkadang pembeli cenderung lebih mengingat marketplace tersebut jika dibandingkan nama toko atau merek yang menjual produk tersebut. Bagaimana? Apakah kamu sudah memahami terkait kelebihan dan kekurangan berjualan di marketplace? Untuk memperdalam materi, yuk kita coba berlatih untuk menjawab soal-soal berikut.